Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GPPS Jemaat Palu. Saat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, berpakaian dengan sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Dan saya percaya walaupun kita dan jemaat Tuhan ada di rumah, tapi kami percaya lawatan Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kita siapkan hati kita dan kita rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan anugerah Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau hadir tengah-tengah jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan pengurapan Allah turun atas kami. Amin. Semua yang melayani pada saat ini Tuhan, biar urapan Allah boleh dilingkupi bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengikat setiap pekerjaan iblis roh jahat apapun bentuknya akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Roh bernama tak bernama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan Allah Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Kau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang
yang baik, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walaunya semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tenang. Kau tenang, kau Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Layak-layak kami puji. Engkau dahsyat luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yang itu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yang itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganmu. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya ini. Bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yang itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya ini. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya ini, tempat perlindungannya ini, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, mari kita angkat pujian ini kembali kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir. Kita percaya situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi.
kuati, apa yang ku makan minum pakai, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Seluruh kegiatan GPPS Palu tetap diadakan secara online yang dapat saudara ikuti melalui website www.gppspalu.org.id/bp atau melalui channel YouTube GPPS Palu. Bagi orang tua, ajaklah anak-anak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Hari Senin, Komsel Kaum Muda dan Remaja jam 7 malam di grup-grup WhatsApp. Hari Rabu, Persekutuan Dewasa Muda jam 7 malam. Hari Kamis, ibadah kaum remaja jam setengah 7 malam. Hari Jumat, ibadah kaum muda jam 7 malam. Terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung GPPS Jemaat Palu. Bantuan dalam bentuk dana dapat saudara salurkan melalui rekening berikut. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya.
esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami dari GPPS Jemaat Palu menyambut semua saudara yang mengikuti ibadah online yang diadakan bersama pada saat ini, dan juga untuk seluruh jemaat. Bagaimana kabar semuanya? Semua baik-baik, sehat, puji Tuhan. Saat ini kita juga akan bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Dan kita akan mendoakan untuk pertama saudara Yoel Hartono Honoris, kemudian Bapak Daniel Rahman Pasolang, kemudian saudari Yani Sulastri, Bapak Beni Yones, Ibu Helda Oteyanus, kemudian saudara Joni A. Kumolontang, saudara Ardianto Podenge, Ibu Loyen Mei, dan Ibu Hasni Lamasigi, beserta Ibu Reni Kaureng. Ya, puji Tuhan, Tuhan semakin membawa saudara-saudara, ibu bapak dalam rencana Allah, dan kita terus berdoa mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan menyerahkan untuk rencana dan perjalanan hidup yang akan datang. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami.
Dan secara khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Kami percaya anugerah-Mu, penyertaan, pembelaan, dan pemeliharaan-Mu lah yang telah menyertai mereka hingga saat ini mereka boleh bersukacita merayakan pertambahan usia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Kami percaya bahwa janji-Mu Tuhan, Engkau terus menyertai setiap pribadi di dalam menjalani hari-hari yang akan datang, melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga, dan semua yang terkait dengan kehidupan mereka diberkati Tuhan. Biarlah setiap pribadi terus berada di dalam rencana Allah, di dalam kehendak Allah, dan hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Segala bentuk rancangan dari si jahat yang mengganggu rancangan Allah di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya. Kami mohon penyertaan pembelaan Tuhan atas setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus Engkau memimpin kami semuanya, agar kami semuanya boleh mendapatkan rema dari Tuhan. Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan, kehendak-Mu, kami mau Tuhan membuka hati dan pikiran kami, kehidupan kami, untuk Engkau beracara dengan leluasa. Dan kami mohon Tuhan penyertaan-Mu di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala roh-roh yang mengganggu hati pikiran kami juga Tuhan, segala bentuk roh logika atau apapun yang ingin menghalangi kami, yang ada di dalam diri kami, yang ingin menghalangi kami menangkap kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami taklukkan seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesainya, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, kata-kata hikmah daripada Allah, dan apa yang Tuhan ingin sampaikan Tuhan nyatakan melalui hamba. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, ya, dari awal ketika ada berita-berita tentang COVID yang masih ada di luar negeri sana, kemudian masuk di Indonesia. Kemudian ada satu hal yang Tuhan taruhkan di dalam hidup saya secara pribadi, dan juga yang selalu menjadi suatu peneguhan dan juga kekuatan bagi saya. Dan itu juga akan saya bagi-bagikan kepada kita semuanya. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang yang selalu berada di dalam tanggung jawab Allah, penyertaan Tuhan senantiasa ada atas kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk tema firman Tuhan yang akan saya bagi-bagikan saat ini adalah tentang jangan khawatir. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata khawatir ini, kalau saya memperhatikan juga di dalam pengalaman pribadi, bahwa tidak hanya terjadi sekali dan tidak hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja, tetapi hampir semua orang, bahkan bukan hampir, semua orang pernah dihinggapi dengan rasa khawatir. Baik itu dari anak-anak, remaja, kaum muda, tua, bahkan dalam segala kalangan, dalam segala situasi keadaan. Apakah juga dia adalah orang percaya atau orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, pasti suatu saat pernah dihinggapi oleh rasa khawatir. Tetapi kita harus memiliki sikap yang bijak di dalam menanggapi ketika hal itu hinggap di dalam hati dan pikiran kita. Dan ketika saya mulai merenungkan ini dan ingin bagi-bagikan hal ini kepada saudara, saya belajar tentang apa arti daripada khawatir itu. Kalau saya melihat di dalam kamus, maka saya bisa menemukan di situ tentang arti khawatir itu dikatakan adalah takut, sama dengan hampir sama dengan gelisah, cemas, dan terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir karena belum ditahu, tetapi ada suatu was-was di dalamnya, di dalam hati kita ketika sesuatu hal, ya seperti saya katakan contohnya ketika ada wabah corona ini mulai masuk di Indonesia. Saya percaya bahwa setiap kita
pasti pernah memiliki dan timbul rasa khawatir itu di dalam kehidupan kita. Dan saudara, pandangan atau arti khawatir yang lain adalah pandangan negatif yang tidak terkendali pada suatu masalah dengan akibat yang tidak pasti. Itu arti lain, itu suatu akibat bagi pengkhawatir yang berpikir bahwa pasti akan sesuatu terjadi yang akan mengacaukan atau membuat sesuatu tidak nyaman ataupun juga mengganggu zona nyaman kita. Dan itu tidak kita kehendaki, sehingga kita khawatirkan jangan sampai itu terjadi. Nah, itu pandangan umum. Yang kemudian, karena tadi dikatakan bahwa khawatir itu hampir sama dengan gelisah. Nah, kemudian ketika saya melihat kata gelisah atau cemas, maka kalau cemas itu dikatakan adalah rasa khawatir atau takut yang tidak jelas sebabnya. Hampir sama, saudara, karena itu sinonim dari khawatir. Gelisah, tidak tentram. Saudara pernah gelisah ketika tidur? Suasana hati saudara terganggu, saudara bolak-balik, atau ketika saudara mendengar berita atau kabar, ada rasa khawatir muncul, ada rasa cemas muncul, ada rasa gelisah muncul. Kalau kita melihat dengan pengalaman atau pengamatan, maka seakan-akan rasa khawatir, gelisah, dan cemas itu adalah hal yang lumrah. Dan pasti pernah dialami atau hingga pada siapapun. Seakan-akan itu adalah hal yang lumrah. Tapi saudara, kenapa sampai Yesus berkata jangan khawatir? Nah, kita akan belajar, saudara, lagi tentang hal ini. Kita dalam belajar pelan-pelan mengapa sampai Tuhan katakan jangan khawatir. Sementara kalau kita memperhatikan bahwa hampir semua orang pernah dihinggapi dengan rasa khawatir. Siapapun dia, terhadap suatu hal, mungkin dalam satu hari bisa berapa kali muncul, dalam satu minggu berapa kali muncul, ya tergantung apa yang sedang saudara gumuli atau situasi keadaan yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita lihat bahwa mengapa rasa khawatir itu muncul, kalau kita memperhatikan juga arti lain daripada dikatakan khawatir itu, kalau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan berarti pikiran yang bercabang. Merim now, artinya pikiran yang bercabang, pikiran yang tidak konsentrasi, pikiran yang pecah, pikiran yang tidak menyatu. Jadi ada hal lain yang muncul. Sementara kita mungkin memikirkan suatu hal yang positif, tiba-tiba dia datang dan hingga kemudian mengacaukan pikiran dan perasaan, hingga ada rasa, dikatakan situ ada rasa cemas, ada rasa gelisah di dalamnya. Atau kalau kita melihat, saudara, kalau saya memperhatikan di dalam pengalaman bahwa kalau ada sesuatu hal yang terjadi, maka dikatakan kalau saya melihat bahwa kalau ada sesuatu hal-hal yang mungkin dikhawatirkan terjadi atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, itu dipikirkan terlalu berlebihan. Ya, memikirkan hal-hal terlalu berlebihan. Sampai kemudian ada firman Tuhan kan, saudara berkata bahwa memikirkan lebih dari yang patut dipikirkan. Sebenarnya tidak terlalu penting. Karena ketika suatu saat lumrah kita mendengar suatu kabar yang tidak enak, bencana ataupun juga banjir ataupun juga wabah corona saat ini, adalah suatu hal namanya manusia yang diberikan pikiran. Ketika kita mulai berpikir dan kemudian muncul mulai suatu pikiran-pikiran di dalam hati kita tentang bagaimana kalau kita pergi ke ini, kalau umpama kita bertemu dengan orang seperti ini. Nah, kalau saudara kita tahu bahwa kalau itu terlalu kita pikirkan, terlalu, ya mungkin awalnya itu tidak terlalu langsung membuat kepala kita panas, tetapi lama-lama karena terlalu dipikirkan, lama-lama yang kecil itu bertambah, akhirnya
sudah membuat kita mulai kalang kabut dan kemudian pengaruhnya besar sampai kemudian membuat kita jadi hilang kontrol, kemudian tidak bisa lagi mengendalikan hati dan pikiran. Akhirnya dari khawatir itu bisa jadi stres. Ya kan? Kalau ada yang katakan bahwa itu bisa sampai mengalami peningkatan dari stres, dari khawatir, gelisah, cemas, kemudian jadi stres, kemudian jadi depresi, kemudian terjadi gangguan mental. Karena tidak dikendalikan. Kalau dari awal dia muncul dan kemudian kita langsung mengontrolnya, mengendalikannya, maka itu tidak akan berakar dan tidak akan mengakibatkan hal-hal yang bisa mengganggu mental kita ataupun juga aktivitas kita atau hal yang lain-lain. Karena sangat besar pengaruhnya khawatir ini, saudara, di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengontrolnya atau tidak mengendalikannya. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya memiliki firman dan juga memiliki cara-cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai di dalam membawa kehidupan kita tetap berada di dalam damai sejahtera Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa akan sangat besar dampaknya atau dampak negatif itu akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita khawatir ini tidak kita atasi dengan cepat. Di dalam pelajaran modul 4 ya, kalau tidak salah modul 4 tentang kesehatan, kesembuhan ilahi. Di situ sempat yang biasa selalu dibicarakan bahwa 83% penyakit itu diakibatkan oleh kekhawatiran. Dan juga di dalam pengamatan, dalam riset juga saudara dikatakan bahwa umumnya penyakit yang ada itu 80% atau 80 lebih persen itu diakibatkan oleh adanya suatu kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Yang 20% itu adalah karena hal-hal alamiah. Seperti kalau orang flu karena habis hujan. Tetapi saudara, ada hal-hal lain yang dapat diakibatkan oleh rasa khawatir ini kalau kita tidak segera mengatasinya dengan benar. Saudara, di dalam Amsal, salah satu contoh untuk ini nanti akan ada yang lebih luas lagi akan saya sampaikan. Tapi di dalam Amsal pasal 12 ayat 23 bertuliskan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, terjemahan lain berkata seperti ini, bahwa kekhawatiran di dalam hati manusia menyebabkan depresi atau tekanan pada jiwa. Itu contohnya. Alkitab saudara sudah memberitahukan. Kenapa sampai Tuhan katakan jangan khawatir? Karena kita tahu seperti tadi dalam riset dan di dalam pengamatan, ternyata saudara banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan oleh rasa khawatir yang berlebihan itu di dalam kehidupan kita kalau kita tidak segera atasi. Dikatakan tadi membungkukkan orang. Nah, baik bagi kesehatannya dan juga dalam pikirannya itu saudara akan besar pengaruhnya. Nah, di dalam kalau saya membaca lagi pengamatan atau riset dari menurut kompas.com dikatakan begini, ada berapa hal yang ditemukan dampak daripada kekhawatiran di dalam hidup seseorang. Dikatakan bahwa ada rasa khawatir berakibat pada peningkatan hormon stres kortisol yang menyebabkan ketegangan pada otot, yang menyebabkan tadi apa? Sehingga orang dikatakan bungkuk, menyebabkan sakit punggung, sakit kepala dan lainnya. Nah, ada satu hormon di dalam diri kita itu dikatakan ada yang namanya itu hormon stres kortisol itu akan meningkat ketika rasa khawatir itu, gelisah dan takut itu kita tidak segera atasi, dan itu mengakibatkan saudara sampai mengakibatkan sakit punggung, sakit kepala. Jadi coba saudara kalau memperhatikan mengapa saudara sakit atau mengapa kesehatan saudara menurun, ya saudara mulai memperhatikan apa penyebabnya. Apakah itu terjadi karena adanya pelanggaran secara hukum alamiah atau hukum jiwani atau karena hukum rohani. Nah, itu semua kita harus mempelajari dan memperhatikan penyebab-penyebab
hal itu terjadi. Kemudian yang berikutnya dikatakan, kekhawatiran juga berdampak pada kesehatan jantung. Perasaan khawatir ini dalam jangka panjang mampu meningkatkan hormon yang tadi dikatakan hormon kortisol yang dapat menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah. Hormon kortisol atau juga dikenal secara luas sebagai hormon stres karena hormon ini diproduksi lebih banyak saat tubuh mengalami stres baik fisik maupun juga emosional. Ya, jadi akan meningkat dan mengakibatkan satu gangguan dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Nah, jadi saudara, itu adalah satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita sehingga kita tidak hanya menyalahkan hal-hal yang jasmani atau hal-hal yang lain kalau ketika terjadi sesuatu, dan mungkin juga itu penyebabnya itu karena dari diri kita sendiri yang tidak bisa menguasai pikiran kita atau mengontrol rasa khawatir dalam hidup kita. Yang lain yang diakibatkan oleh kekhawatiran adalah gangguan tidur. Saudara, ketika saudara khawatir, saudara bisa enak tidur? Tidak kan? Kan selalu mungkin kaget-kaget bangun berangkali, atau mungkin juga saudara bolak-balik di tempat tidur, kemudian atur bagaimana caranya. Nah, hal ini dikatakan karena adanya ketidakseimbangan hormon dan juga adanya kenaikan, ya dikatakan kadar gula darah. Ya, menurut riset dikatakan inilah yang juga yang menyebabkan terjadinya komplikasi seperti diabetes, risiko stroke, masalah ginjal dan sebagainya. Ada banyak saudara, dan saya lihat itu terlalu banyak yang saya ketika saya mempelajari penyebab atau apa yang diakibatkan oleh rasa khawatir itu, saudara, banyak penyakit yang kalau mau saudara mau secara detail silakan belajar dan buka di dalam Google. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang lain atau yang terakhir adalah yang saya dapatkan adalah berdampak pada saluran pencernaan. Ya, juga mengganggu mempengaruhi sirkulasi darah dalam tubuh sehingga terjadi gangguan pada pencernaan, kemudian ada asam lambung atau MAH yang itu juga ada yang berasal dari kekhawatiran. Ada juga yang terjadi secara alamiah. Tetapi kita lihat seperti tadi riset mengatakan 80% atau 80 lebih persen penyakit itu diakibatkan karena adanya gangguan pada kejiwaan atau karena kekhawatiran atau karena gelisah atau karena cemas. Nah, mari saudara, kalau kita sudah mengetahui dampaknya seperti ini, mengapa kita mau menyimpan dan menjadikan tubuh kita ini tercemar dengan hal-hal seperti itu? Di dalam khotbah yang terakhir lalu kan tentang tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah gudang firman Tuhan. Tubuh kita adalah tempat buah-buah roh itu bertumbuh dan beroperasi di dalam kehidupan kita. Atau tubuh kita itu adalah senjata kebenaran Allah. Jadi jangan sampai kita penuh dengan kekhawatiran. Di dalam, kalau saudara memperhatikan, di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai 34. Saudara, di situ Yesus mengajarkan tentang, kalau saudara melihat perikopnya, jangan kamu khawatir, jangan khawatir atau tentang kekhawatiran. Di situ Yesus mulai menjabarkan, ternyata kalau kita temukan di situ bahwa yang umumnya, yang paling banyak pengaruhnya, yang membuat orang bisa khawatir itu adalah dalam hal makan, minum, pakai. Tetapi saudara, sebelum saudara membuka atau sebelum kita lebih jauh merenungkan Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tersebut, di dalam Matius 6 atau ayat sebelumnya, khususnya ayat yang ke-19 sampai ayat yang dan juga ayat yang ke-24, di situ dijelaskan tentang jangan menimbun harta di bumi. Dikatakan ngengat dan karat akan merusakkannya. Tetapi yang jelas di sini dikatakan jangan menimbun harta di bumi. Dalam Lukas, Yesus juga
membicarakan kalau di situ bahwa Lukas juga menuliskan hal yang sama tentang kekhawatiran. Dan di situ diberikan tentang ilustrasi tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh, yang hidup hanya memikirkan bagaimana caranya dia kaya, bagaimana caranya dia mengumpulkan harta, dan bagaimana dia membangun lumbung-lumbung. Kemudian setelah semuanya dia siapkan, dan kemudian dia berkata, jiwaku ada padamu banyak harta. Iya kan, saudara sudah bisa baca di situ, dan dikatakan bahwa itu adalah satu sikap yang Yesus gambarkan atau jelaskan bahwa itu tidak boleh ada pada kita sebagai orang percaya. Dan kemudian dikatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi. Di dalam ayat selanjutnya di dalam Lukas itu dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Ini kita berbicara soal hal-hal kebutuhan jasmani dan juga tentang harta, tentang keuangan, karena itu yang banyak disebutkan atau dijelaskan Yesus di dalam Matius pasal 6. Dan bahkan di dalam Matius 6 ayat 21 sebelum masuk di dalam 25 ini, di situ ayat yang ke-21 dan juga di dalam Lukas 12 ayat 34 berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi sebelum masuk di dalam penjelasan tentang jangan khawatir, Yesus sudah memberikan suatu bimbingan tentang cara hidup orang banyak yang hanya menimbun harta di bumi. Tetapi bagi orang percaya diberikan jalan keluar, jangan bodoh tetapi timbunlah harta bagimu di surga. Dan jangan sekali-kali di bumi ini engkau memiliki dua tuan, tetapi biarlah Allah saja yang menjadi tuanmu. Jangan ada mamon. Karena pengaruhnya adalah dia akan merampas hatimu, dia akan merampas pikiranmu dan waktumu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa sampai ada sikap atau gaya hidup orang seperti ini? Ya saudara, itulah sebabnya Tuhan memberikan nasihat bahwa perhatikan baik-baik, jangan sampai kamu khawatir. Jangan khawatir. Kata jangan itu berarti perintah. Kalau dilanggar maka akan ada konsekuensinya atau akan ada hal-hal yang tidak baik yang akan kita alami. Nah, selain tadi bahwa itu akan membawa kita untuk menjadi hidup seperti orang bodoh, kemudian akan membuat kita memiliki Allah lain, ilah lain, sementara Tuhan katakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kemudian juga akan merampas hati kita. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 23 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, kalau saya mempelajari, ya saudara bisa membaca ya, karena waktu kita, jadi saudara bisa membaca secara khusus. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca berulang-ulang dari ayat sebelumnya, cari juga referensi di ayat-ayat yang lain. Kemudian saudara, kalau di situ dikatakan bahwa selalu ditekankan di dalam terjemahan lain pun dikatakan hidup dan tubuh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Ya kan? Hidup dan tubuh itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Karena kalau kita memperhatikan bahwa itulah yang dikhawatirkan orang banyak tentang makan, minum, pakai, sehingga mereka berusaha dengan sekuat tenaga dengan mengalihkan waktu dan pikiran mereka, dan kemudian membuat mereka khawatir. Dan Tuhan memberikan bimbingan kepada kita bahwa hidup dan tubuh lebih penting daripada makan, minum, pakai. Kata hidup di dalam teks ini kalau kita lihat itu artinya di dalam bahasa yang aslinya itu adalah psuke, yang artinya jiwa. Atau juga dikatakan itu ada kata lainnya itu jiwa atau nyawa. Nah, jadi jiwa kita
lebih penting, nyawa kita lebih penting. Artinya kalau saudara bisa lihat lagi di dalam Matius 16 ayat 25 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nah, karena kekhawatiran akan makan minum pakai, dia forsir seluruh kehidupannya, hidupnya, bahkan jiwanya untuk menimbun, untuk mengumpulkan hal yang hanya dipergunakan untuk sementara hidup di dunia ini, tetapi dia tidak memperhatikan apa yang penting bagi jiwanya. Bahwa jiwanya dan nyawanya itu memerlukan Tuhan lebih dari apapun. Ya saudara, dan dikatakan juga adalah tubuh. Tubuh itu seperti yang saya sampaikan pada khotbah terakhir yang lalu, yaitu tubuh adalah bait Allah. Dalam Roma 6 dikatakan bahwa anggota-anggota tubuh kita ini adalah senjata-senjata kebenaran. Jadi perlu diperhatikan tentang tujuan Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya, untuk kemasyurannya. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai tujuan hidup dan pikiran kita, saudara, beralih kepada prioritas yang lain. Nah, di bawah Tuhan berkata di dalam ayatnya, ya, di bawahnya dikatakan, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan makan minum pakai. Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jadi jangan sampai khawatir. Dan kemudian diberikan suatu contoh, seperti dikatakan burung yang tidak menabur, tetapi dipelihara oleh Bapamu. Artinya kita jauh lebih berharga di mata Tuhan, di mata Bapa, daripada burung atau ciptaan yang lain. Ya saudara, bukan berarti kita tidur saja kemudian datang ya burung ini juga saudara, dia juga akan mencari sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Tetapi sudah disediakan, artinya tidak terlalu menghabiskan pikiran, waktu dan tenaganya untuk hal-hal makan minum pakai. Dan kemudian juga tentang dikatakan bunga. Ya, dikatakan Salomo di dalam kekayaannya, walaupun dia kaya tetapi bajunya atau jubahnya tidak ada yang seindah seperti bunga. Ya saudara-saudara bisa memperhatikan kembang-kembang yang ada di taman saudara, saudara amati. Jangan cuma sambil lewat atau jangan lihat yang sudah busuknya atau yang tidak bagusnya, tapi saudara ketika saudara memperhatikan bagaimana model bunga itu ketika dia sedang mekar atau sedang berkembang, saudara akan melihat keindahannya. Saya perhatikan baik-baik. Ya, saya tidak suka petik, saya cuma suka lihat bagaimana dia punya bagian-bagian. Saudara, saya sangat menikmati tanaman-tanaman bunga karena saya suka keindahan. Jadi dikatakan bahwa walaupun dia kaya tetapi tidak memiliki baju yang seperti itu. Nah, dikatakan bahwa itu juga dipelihara. Kenapa? Oleh Bapamu. Kenapa kita khawatir, terlalu memikirkan, terlalu menghabiskan, memforsir tenaga untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Kata lain bahwa kekhawatiran adalah hal yang sia-sia. Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa kekhawatiran itu membungkukkan badan, membuat gangguan pada mental kita, pada pikiran kita, pada kesehatan kita, mengganggu hubungan kita bukan hanya Tuhan tetapi juga dengan orang lain. Coba orang saudara ketika khawatir, ya orang badeka saja atau bercerita yang lain, pasti saudara akan gampang terpancing dengan emosi saudara. Nah, bahkan dikatakan tidak menambah sedetik pun pada umurmu, tetapi justru memperburuk keadaan. Ya, tidak menambah. Wah, karena khawatir umurnya ditambahkan 1 detik, 1 jam, justru mengurangi saudara. Nah, jadi sebenarnya Tuhan katakan jangan khawatir. Tuhan Bapamu memang tahu kamu memerlukan itu. Nah, kalau kita juga melihat di dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33,
Dikatakan bahwa itu menunjukkan, kekhawatiran itu menunjukkan orang yang sedang kurang percaya. Hubungannya lagi renggang, imannya lagi mulai bimbang dengan apa kata Tuhan. Ya saudara, dia beribadah, dia baca Alkitab, bisa dia dalam melayani atau apa, tetapi dia lagi dalam keadaan yang tidak terlalu kuat di dalam pengharapannya dengan Tuhan. Sampai kemudian kan Tuhan berkata kepada mereka, hai kamu yang kurang percaya. Percaya tetapi kurang, tidak sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Percaya dengan segenap hati, bergantung kepada Tuhan. Jadi kekhawatiran itu membuat kita kurang percaya kepada Tuhan, mulai mengganggu iman kita. Apa iya ya Tuhan dengar, apa iya ya Tuhan baik, apa iya ya, coba lihat ini, coba lihat ini, coba lihat ini. Itu bisa dikembangkan lagi oleh si jahat yang mengambil keuntungan di dalamnya kalau kita tidak segera mengendalikan pikiran kita. Dan dikatakan bahwa sikap yang kurang percaya itu adalah dikatakan juga, atau orang yang fokus dengan hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang lain, itu dikatakan sama seperti bangsa-bangsa atau orang yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara, jangan sampai kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Paulus berkata, aku tahu siapa yang aku percaya, kepada siapa aku percaya. Ya kan? Nah, kalau kita memiliki hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka untuk kekhawatiran itu akan sedikit tempatnya di dalam hati dan perasaan kita. Kegelisahan itu akan berkurang. Dia tidak punya tempat di dalam hidup kita. Jadi tergantung bagaimana kita membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, kemudian saudara, dikatakan lagi bahwa di dalam tentang kekhawatiran itu, Allah juga atau Yesus juga mewanti-wanti jangan sampai menjadi hamba uang. Ya, kita bisa saudara, kalau kita dalam keadaan khawatir, kita bisa memakai berbagai cara untuk keluar dari kekhawatiran. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Maka kita mulai mencari akal untuk menolong diri kita keluar daripada apa yang kita gelisahkan, khawatirkan. Yang dikatakan tadi, bisa menjadi hamba uang atau menjadi budak oleh uang. Menghalalkan segala cara, mengorbankan keluarga karena mencari uang. Nama baik juga bisa dirusak karena uang, reputasi, dan juga melupakan kebutuhan-kebutuhan rohani. Jadi sudah mulai bergeser. Yang harusnya prioritas itu mulai bergeser. Tuhan yang harus yang utama itu mulai bergeser posisinya. Sudah ada ilah lain, sudah ada Allah lain. Nah saudara, ini yang berbahaya. Itu salah satu hal yang membahayakan. Selain untuk jiwa kita, kesehatan kita, rohani kita juga saudara bisa terganggu dengan adanya kekhawatiran yang tidak segera kita atasi. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana cara menjaga sikap yang benar supaya kita tidak keluar dan tidak, supaya itu khawatir itu hanya dia boleh saja untuk seperti iklan cuma atau numpang lewat saja. Nah ya saudara, tetapi itu semua tergantung pada pilihan kita. Bagaimana caranya? Di dalam Matius 6 ayat 33, di dalam Yesus membahas tentang jangan khawatir, di situ Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu, utamakan Tuhannya dulu, sumbernya dulu. Senangkan dan lakukan apa yang menjadi tujuannya. Dia menciptakan saudara dan saya, dia memanggil kita menjadi orang percaya. Maka apa yang kita butuhkan itu saudara, Tuhan akan campur tangan. Dan saudara, kita lihat dulu tentang kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dikatakan kita hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari firman. Nah,
Mari perhatikan saudara, jangan semuanya kita habiskan untuk hal-hal jasmania yang sifatnya sementara. Kemudian saudara dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kemudian usahakan untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, ini adalah suatu hal yang Tuhan inginkan untuk kita perhatikan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, yang berikutnya adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Gimana saudara yang suka khawatir? Jangan saudara, saat ini mungkin ada yang mau adakan penerbangan. Saya melihat bahwa banyak sekali ada orang yang mau adakan penerbangan. Saya takut naik pesawat, takut naik kapal, takut naik mobil. Nah, semua sekarang keadaan ini saudara memang serba juga ya dikatakan itu sekali lagi banyak orang yang lumrah kalau umpama dia khawatir. Ya, sejenak dia muncul, tetapi jangan sampai dapatkan tempat duduk, apalagi tempat tidur di dalam hidup kita. Kita harus segera, dan itu akan terjadi, segera berlalu dan tidak akan mengganggu kita kalau kita dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kitalah yang harus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya hati kita tenang, tidak gopoh, tidak bingung, tidak bimbang, tidak gelisah, tidak khawatir. Dekatkan diri dengan Allah. Saudara masih ingat ada satu saat saya berkhotbah tentang mengikatkan diri dengan Allah, melekat dengan Tuhan. Maka dikatakan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan itu akan selalu ada di dalam hidup kita. Sehingga pola pikir kita terhadap suatu masalah, apa yang orang khawatirkan itu saudara akan senantiasa terkendali dan tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bergeser dari prioritas dan juga di dalam hati kita tidak terganggu. Kemudian dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dekat dengan Allah dan kemudian berdoa dan juga nyatakan kepada Allah apa yang saudara khawatirkan, apa yang orang lain khawatirkan. Tuhan bagaimana ya dengan masalah ini, bagaimana dengan masa depan, dengan sekolah anak-anak, sehubungan dengan COVID ini, sehubungan dengan masalah ini. Tuhan ada berita-berita lagi bahwa akan ada chip yang akan dipasang, akan ada begini-begini, akan ada antikris. Saudara, orang yang gopoh dan orang yang khawatir dan gelisah itu adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Dan orang yang punya hubungan dengan Allah yang renggang. Tapi mari saudara, Tuhan katakan dekatkan diri, cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, dekatkan diri dengan Allah. Dan berdoa selalu mengucapkan syukur. Muncul kegelisahan, ucapkan syukur. Allah ada bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Dan kemudian saudara dikatakan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan sempat mengizinkan hal-hal yang menggelisahkan, yang mengkhawatirkan orang yang tidak percaya itu hinggap di sini. Saudara bertemu dengan mereka, kemudian mereka menyampaikan unek-unek, saya bingung dengan ini, saya bingung dengan ini. Itu bisa transfer spirit, saudara. Saya pernah katakan lalu itu terjadi transfer spirit dengan mereka ketika kita mempercakapkan hal-hal yang menggelisahkan mereka, tetapi kita punya tameng dan kita punya jalan keluar. Nah, disitulah kesempatan saudara bisa menyampaikan kepada mereka bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang sanggup memelihara dan sanggup menjaga kita, sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Nah saudara, istilah selalu kehidupan kita, pikiran kita dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kalau itu selalu ada di dalam hidup kita, itu dikatakan bahwa itulah pikiran Kristus yang selalu ada dan mengantisipasi, menolak segala bentuk pencemaran, sampah-sampah yang akan mau masuk di dalamnya, segala bentuk strategi dari si jahat ya tidak akan dapat tempat di dalamnya karena kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ada firman di dalam pikiran kita, hati kita. Terakhir saudara, Allah berkata,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jangan khawatir. Allah beserta kita, Allah memelihara kita, bertanggung jawab atas kehidupan kita. Firman Allah berkata, Bapa tahu kita memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dekatlah dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bagi-bagikan kepada kita semuanya. Dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Masa-masa sekarang ini, orang-orang di luar sana sedang panik, sedang khawatir, sedang gelisah, sedang cemas dengan segala situasi keadaan yang terjadi. Tetapi kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang memiliki Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Allah yang menyertai kami, Allah yang memelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua janji-Mu yang Engkau telah meteraikan dengan darah-Mu sendiri. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menggugat ataupun juga mengganggu, menghalangi penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Engkau memimpin kami, Engkau menolong kami, untuk kami boleh tetap melekat dengan Tuhan. Kami tetap mengutamakan kerajaan Allah. Kami tetap mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Kami terus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga situasi keadaan apapun yang terjadi, kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, meteraikan firman-Mu. Dan juga Tuhan pimpin kami sampai kami terus berada di dalam kekuatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya perjanjian dalam Alkitab, ya pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, ya perjanjian Allah ku punya. Ya perjanjian dalam Alkitab, ya pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, ya perjanjian Allah ku punya. Ya perjanjian dalam Alkitab, ya pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, ya perjanjian Allah ku punya. Ya perjanjian Allah ku punya. Ya perjanjian Allah ku punya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Kau sudah memimpin kami semuanya dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dan juga boleh mempersembahkan pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga terus memberkati pemerintah kami dari pusat sampai kepada dusun-dusun yang terpencil sekalipun. Kau Allah yang sudah mengangkat mereka untuk menjadi pemimpin bagi kami. Tuhan juga boleh menyertai mereka, melindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Karuniakan hikmat dan hati yang bijaksana di dalam mengatur seluruh keberadaan bangsa dan negara kami. Dan biarlah Tuhan Engkau Allah yang menopang mereka semuanya. Dan segala bentuk rancangan si jahat yang ingin mengganggu hati dan pikiran dan pekerjaan mereka, kami gagalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah corona saat ini. Kami percaya Allah, Engkau Allah menyertai kami dan Engkau Allah
memberikan kepada kami kuasa-Mu dan juga otoritas kepada kami, dan segala bentuk pencemarannya dan segala bentuk roh maut, roh jahat yang bekerja di dalamnya ingin merisaukan, mengganggu keberadaan, keamanan dan juga kenyamanan bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat patahkan, hancurkan semuanya. Kami mohon Tuhan jamahan-Mu atas semua penderita yang saat ini berada di dalam perawatan, Tuhan juga melawat dan memberkati dan menyembuhkan mereka. Para medis yang menangani, Tuhan juga karuniakan hikmat kepada mereka dan juga melindungi, memelihara mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, memberkati semua Tuhan umat-Mu, memberkati semua jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka, di dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, semua diberkati Tuhan. Lindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Bahkan dalam segala bentuk aktivitas mereka untuk hari-hari yang akan datang, kami percaya Tuhan janji-Mu Engkau menyertai sampai kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah memberkati kami dan juga melindungi kami, memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai kita, memelihara, melindungi sampai Yesus datang kali yang kedua dan memberikan kepada kita hikmat untuk hidup bijaksana, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita semua boleh berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, jadi berkat dimanapun saudara berada, tetap di rumah, Tuhan Yesus memberkati.